Musim 2024-2025 hadir dengan terobosan baru di Liga Champions. UEFA, dalam upaya untuk meningkatkan intensitas dan persaingan, memutuskan untuk menambah jumlah tim peserta dari 32 menjadi 36. Secara otomatis, hal ini juga memperpanjang jumlah pertandingan. Jika sebelumnya hanya ada 6 pertandingan di fase grup, kini tiap tim akan memainkan 8 pertandingan di fase liga baru. Ini berarti para penonton akan dimanjakan dengan lebih banyak pertandingan kelas dunia, lebih banyak pertempuran epik antara klub-klub elit Eropa. Namun, di balik kemegahan itu, ada sebuah cerita yang kurang menguntungkan bagi para pemain. Alisson Becker, kiper andalan Liverpool, tak ragu mengungkapkan kekhawatirannya terhadap format baru ini. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang dilansir oleh Liverpool Echo, Alisson mengakui bahwa meski format ini memberikan suguhan menarik bagi fans, jadwal yang semakin padat membuat pemain semakin kelelahan. Bagi para pendukung, ini luar biasa. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kesempatan untuk melihat tim-tim besar berhadapan. Sebagai pemain, itu juga menjadi tantangan karena Anda bermain melawan yang terbaik, ujarnya. Namun, Alisson tak bisa menyembunyikan sindirannya. Selalu merupakan ide yang bagus untuk menambahkan beberapa pertandingan ke kalender yang sudah padat. Sedikit ironis, ya, ditambahnya sambil tersenyum. Perubahan format ini, yang menggantikan fase grup tradisional dengan fase liga, membuat Liverpool dan tim-tim besar lainnya harus bertanding melawan 8 tim berbeda. Separuh pertandingan dimainkan di kandang, sementara separuh lainnya dimainkan di tandang, sehingga total laga di fase ini menjadi lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Meskipun bagi penonton ini adalah kabar baik, para pemain punya cerita yang berbeda. Dengan penambahan jumlah pertandingan, beban yang mereka pikul selama semusim juga meningkat. Hal ini tentu saja menambah risiko kelelahan dan cedera, terutama bagi pemain-pemain dari klub besar seperti Liverpool yang harus berkompetisi di berbagai turnamen sekaligus, Premier League, Liga Champions, dan kompetisi domestik lainnya. Alisson melanjutkan, kadang-kadang, rasanya seperti tidak ada yang menanyakan kepada kami, para pemain, tentang pendapat mereka terkait penambahan pertandingan ini. Jadi mungkin pendapat kami tidak penting. Tapi, semua orang tahu bagaimana kami merasa tentang ini. Semua sudah lelah. Padatnya jadwal memang menjadi isu yang sering dikeluhkan oleh banyak manajer dan pemain, termasuk mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Alisson pun mengungkapkan bahwa sebagai pemain, mereka merasa terabaikan dalam pengambilan keputusan terkait penambahan jumlah pertandingan ini. Tetapi, di tengah segala polemik itu, Liverpool tetap tampil gemilang di lapangan. Pada pertandingan matchday pertama fase Liga Champions musim ini, Liverpool sukses mengalahkan AC Milan dengan skor 3-1 di San Siro. Milan, yang kini ditangani oleh Paulo Fonseca, sempat mengejutkan publik San Siro dengan gol cepat Christian Pulisic di menit ketiga. Pulisic, yang menggiring bola dari sisi kanan, berhasil melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihalau Alisson Becker, membuat AC Milan unggul lebih dulu. Namun, Liverpool yang dikenal dengan mental baja mereka, perlahan-lahan bangkit dari ketertinggalan. Pasukan Arne Slot, pelatih anyar Liverpool, mulai mengambil alih kendali permainan setelah gol awal Milan. Pada menit ke-23, Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Ibrahima Konate yang memanfaatkan tendangan bebas indah dari Trent Alexander-Arnold. Sundulan tajam Konate membungkam publik San Siro dan menghidupkan semangat The Reds untuk membalikan keadaan. Tak berhenti sampai di situ, Liverpool berhasil membalikan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Pada menit ke-41, sebuah skema sepak pojok dari Kostas Tsimikas berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh Virgil van Dijk. Sundulan kapten Liverpool ini melesat ke gawang Mike Maignan, membawa Liverpool unggul 2-1 sebelum jeda babak pertama. Milan berusaha bangkit di babak kedua, tetapi nasib sial menghampiri mereka ketika Maignan harus meninggalkan lapangan akibat cedera. Posisi kiper utama Milan itu digantikan oleh kiper muda berusia 19 tahun, Lorenzo Torriani. Namun, pergantian ini malah membawa malapetaka bagi Milan. Liverpool tak membuang waktu untuk memanfaatkan kelemahan di pertahanan lawan. Pada menit ke-67, Dominik Szoboszlai mencetak gol ketiga Liverpool setelah menyelesaikan serangan cantik dari lini tengah. Skor pun berubah menjadi 3-1 untuk keunggulan The Reds. Milan mencoba mengejar ketinggalan, tetapi usaha mereka tak cukup kuat untuk menembus pertahanan solid Liverpool. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-1 bertahan untuk kemenangan Liverpool, yang membawa mereka memulai fase Liga-Liga Champions musim ini dengan sangat meyakinkan. Ryan Gravenberch, gelandang muda asal Belanda, menjadi sorotan utama dalam kemenangan Liverpool. Ia terpilih sebagai Player of the Match berkat kontribusi impresifnya di lini tengah. Gravenberch tidak hanya berperan penting dalam mengatur serangan Liverpool, tetapi juga tampil gemilang dalam aspek defensif dengan catatan 6 intercept, 1 sapuan, 1 tackle, dan 10 kali melakukan recovery bola. Panelis UEFA pun sepakat memilihnya sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut.
Namun, meski Liverpool tampil perkasa di Eropa, ketidakpastian masih menyelimuti masa depan beberapa pemain kunci mereka. Glenn Johnson, mantan bek Liverpool, memprediksi bahwa Mohamed Salah akan meninggalkan Anfield pada musim panas 2025 mendatang. Salah, yang kontraknya akan habis pada saat itu, dikabarkan diminati oleh sejumlah klub besar seperti PSG, Juventus, dan beberapa klub dari Arab Saudi. Johnson yakin Salah mungkin akan memilih untuk pindah demi mencari tantangan baru, meskipun ia menegaskan bahwa Salah masih mampu bermain di level tertinggi. Mo masih memiliki banyak hal untuk diberikan, ujar Johnson. Saya tidak melihat dia pergi ke Arab Saudi dalam waktu dekat. Ia masih bisa bermain di Eropa pada level tertinggi selama beberapa tahun lagi. Selain Salah, dua pilar Liverpool lainnya, Virgil van Dijk dan Trent Alexander-Arnold, juga akan habis kontraknya pada 2025. Namun, Johnson yakin keduanya akan bertahan di Anfield. Saya pikir Mo akan pergi, tapi saya yakin Virgil dan Trent akan tetap di Liverpool. Mereka adalah pemimpin penting di tim ini, tambah Johnson. Johnson juga menyebut dua nama yang menurutnya bisa menggantikan Salah jika sang bintang Mesir benar-benar hengkang. Federico Chiesa dari Juventus dan Eberechi Eze dari Crystal Palace disebut sebagai dua kandidat yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Salah. Dengan Chiesa yang sudah ada, dan jika Eze datang musim panas mendatang, Liverpool masih akan memiliki pilihan bagus di lini depan, klaim Johnson. Liverpool mungkin sedang berada di puncak performa mereka, tetapi awan mendung terkait masa depan para pemain bintang terus menggantung di Anfield. Satu hal yang pasti, perjalanan mereka di musim ini akan penuh dengan tantangan dan cerita menarik yang layak untuk dinantikan oleh para pendukung setia The Reds.